Oke, selamat datang di channel kami. Ini adalah video perdana kami bertiga. Pengen membahas soal pengalaman kami mendaki gunung Pusuk Buhit. Bukan gunung sih sebenarnya, dia bukit biasa aja bang. Nah. Tapi dia udah tinggi, men. Tapi tinggi, tapi dia bukan gunung. Emang sih namanya Pusuk Buhit. Ya. Pusuk itu tinggi, bukit itu tinggi. Tapi dia udah gunung. Ya. Lihat Google nih. Ya, tapi ada yang beda. Ada yang beda. Daki gunung ya. Dia gunung. Tapi yang beda daki gunungnya itu nggak pakai sepatu biasa. Oh iya. Yeah. Berarti nggak? Berarti gini. Ini bukit apa gunung? Dada. Bukit bang. Gunung itu ada kawahnya bang. Kalau gunung berapi bang. Enggak. Enggak. Enggak semua, Enggak semua gunung ada Gunung kawahnya. Pasti ada puncaknya. Iya. Tapi ini bukit. Tapi ini bukan bukit, gunung. Pusuk Buhit itu bukit. Pusuk bukit itu bukit. Tapi menurut Google itu gunung. Itu bukit. Enggak bang. bang. Enggak bang. Udah katanya lah banyak album depan gunung bukit, Iya. gunung bukit. Enggak begitu ya. Bukannya Ini harus jelas, bentar ya. Ini harus jelas. bukit bang. Bukit itu ada batas ketinggian nggak? Bukit itu gitu aja dia. Soalnya ketinggian ini udah 1986 86. ya. Enggak otomatis yang tinggi jadi gunung. Sedangkan itu berapa persen kalau si Rinjani tuh 3000-an. Udah hampir setengahnya. Menurut aku itu gunung udah. Ya, apakah gunung Pusuk Buhit itu bukit bang? Coba Gunung. googling. Oke Google. Pusuk Buhit adalah nama puncak di pinggiran Toba dalam mitologi Yesus ya kan. Gunung. Oke Google. Adalah satu Pusuk Buhit adalah salah satu Pusuk gunung Buhit. berapi. Hah? Gunung berapi dia nggak ada gunung berapi. Gunung dibilang gunung udah. Udah kalian dua Ya. udah. Gunung. Oke guys, ternyata Pusuk Buhit itu gunung kita temukan dari Google guys. Salah satu gunung berapi. Gunung kan? Mencakup Gunung kan? pemandangan Toba latar belakang maksudnya. Karena kenapa aku bilang gunung? Kita mendakinya itu hampir berapa jam? Kalau Iya. bukit itu cuman ya paling sejam udah nyampe. Ini kita hampir 4 jam, boy. Iya. Itu pun kita ngambil jalan pintas. Ya udah ceritain aja, bukan kita bukan pas gunung. Waduh. Jadi dari pengalaman kami naik Pusuk Buhit itu ada yang beda sebenarnya. Kenapa kami pengen buat video ini? Baru terpikir setelah setelah turun. Aduh, kenapa nih kok nggak buat video lebih detail masalah ini? Ya, Apa yang mau kami bahas? Jadi juga Ini dia nih. lagi ngetren ya skenaper sepatuan lokal ya. Jadi yang menarik sepatu lokal ini kan sekarang harganya banyak yang gila-gilaan ya dengan branding yang gila-gilaan juga. Tapi yang menarik sih ini harganya juga lumayan terjangkau dibanding dengan sepatu lokal yang ada ya bang. Pengalaman kami menaiki gunung kemarin itu dia cukup durable. Aku memakai ini. Nah, Aku memakai ini kata dia. aku enggak ya. Enggak. Aku pakai Ventela original. Yang 70S. ya ini berapa sih? 70S. Yang high ya. Yang Aku high. beli cuman harga 219.000 Sama di Tokped udah sama ongkir. Lulus semua kira. Udah sama ongkir. Nah, sebenarnya aku ragu ya, maksudnya kemarin aku beli ini iseng aja. Ini sepatu beneran nggak sesuai dengan di review orang gitu. Makanya aku beli tujuannya untuk nyiksa. Makanya kemarin itu sebenarnya nggak sengaja juga sih, pakai Ventela lah. Ternyata pas kita sampai Pusuk Buhit, itu medannya tuh parah. Medannya parah. Aku pikir tuh apa ya? Aku pikir ya biasa aja gitu. Ini becek iya, batu iya, apalagi terjalnya ampun-ampun. Tumbuhannya tajam-tajam. Nah, dan aku nggak nyangka dengan medan yang separah itu si Ventela ini bertahan sampai ini ya. Defek-defeknya hampir dibilang Nggak ada. ya defek-defek sedikit lah, cuma licet-licet doang nih. Jadi disclaimernya kami buat video ini nggak disponsori siapa-siapa. Nggak disponsori Iya siapa-siapa, ini cuma opini pribadi ya. Menurut aku sih dengan medan yang seperti itu
durability ventilnya sangat bagus ya, karena sepatu yang aku pakai itu soalnya lepas, Hancur ya? hancur. Hancur. Jadi ya menurut aku sangat worth it untuk dibeli lah, dan aku bakal beli kayak sebentar lagi. Ventela 200.000 bro. Ini bener-bener nggak ada defect, nanti bisa kita zoom ya. Ini udah ku cuci, udah ku cuci, dan kemarin tuh aku bilang sama yang nyuci, coba cek apakah ini luntur atau enggak. Dan ketika dibalikan ke aku, nggak ada luntur men, nggak ada luntur. Sisa. Jadi sebagai apa ya? Gila sih. Oke, Ini dia cuplikan singkatnya. oh iya. Oke, ini bukan sepatu, Ini apa? itu Ventela. Oke, Ventela itu sepatu atau bukan? Original. Oh, ini bukan nggak KW ya? Enggak. Untuk lebih detail coba cek. Jangan detail. Apa? Untuk mengetahui Mengetahui Kekuatan medan yang kami lalui. apapun itu, Ada sih di video. Lihat aja nih. lihat aja. Nah, ini dia videonya. Nah, di sini ya. Perjalanan ini sebenarnya dimulai dari keisengan aku gabut, lagi Seperti tiduran, biasa, seperti lagi biasa. lagi tiduran, nggak tahu liburan, lagi Kemana weekend ya? ngapain ya? Lagi corona mau kemana ya? Itu belum corona, Oh iya, belum corona. Udah lah. tapi kita melewati Karona, area Karo, Tanggal berapa tuh bang ya? Tanggal Tanggal berapa kemarin ya? seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya? Jadi seminggu yang lalu aku tuh betul-betul gabut, and then terlintas aja. Iya. Dan juga, ini enak juga nih kalau ke Pesugihan. Pengalamannya aku pada tahun 2016 ke sana udah pernah sekali, jadi bisalah nge-guide teman-teman untuk ke sana gitu. Jadi kenapa pengen ke sana? Karena pertama view-nya bagus, view-nya itu ada lembah, ada bukit-bukit juga ya bang ya, Iya. bukit-bukit hijau, dan kalau kita naik ke atas itu bisa nampak Danau Toba, dan itu tinggi kali, tinggi bagus sekali. Dan juga yang keren ya, Pusuk Boyd itu keasliannya dijaga gitu sama orang sana, karena salah satu tempat keramat juga ya bagi beberapa kepercayaan di sana ya. Kalau menurutmu gimana sih? aku jumpa among boruku aku di sana. Itu nanti dulu. Jadi kita berangkat itu betul-betul mendadak. Iya. Aku telepon Arif, dia oke. Aku telepon Aji sebagai tukang angkut Ya. logistik karena badannya Barang. karena badannya lumayan lah ya. Lumayan. Sedangkan kami ini kan sangat fragile ya badannya. Jadi kami Angkat-angkat ke berat. sana cuman bertiga. Nah, jadi bertiga itu jam Bukan 10 berempat juga? malam. Enggak. Ada Berempat lagi berarti tuh. orang hantu lah itu. Jadi kami berangkat dari Medan itu jam 10 ya. 10. Jam 10. Jam 10 langsung kebut beras tagi jam Ngopi berapa? dulu, Ngopi. Jam 12. Jam Makan 12 Indomie. sampai ke singgah bentar ke Biji Hitam. Di Biji Hitam kami istirahat bentar sejam, ngobrol-ngobrol, minum kopi, beli Kopinya mantep guys. beli Indomie sama beli stok untuk Biji lah untuk Biji, ngopi di biji puncak. ngopi. ngopi. Bukan di biji atas. yang lain.
And then jam 1 kita berangkat dari Brastagi menuju ke Tele. Tele itu sampai setengah 5. Bisa tiduran sejam. Tiduran sejam, yang bisa tidur cuma dia. Ya, aku nggak bisa tidur. Yang mabuk dia, yang capek katanya dia, padahal aku yang nyetir. Yang tidur dia. Sekarang kecapean tuh bikin susah tidur juga sih. Nah, habis itu jam 5 kami turun sampai di bawah kaki gunung Pusubuhit. Itu jam 7 ya? Itu Jam- kita jam iya, 7. jam 7 Jadi lewat. jam setengah 7-nya kita turun ke bawah ya. Jadi matahari sedang baru naiknya itu bagus. Ya, itu ada footage-nya bagus sih, view-nya keren. Pemandangannya bagus. Terus kami agak lewat dikit ngeliat danau gitu kan, refreshing. Soalnya kalau kita mau ke Pusubuhit itu nggak sampai danau, dia cepat lah itu. Kalau dari Tele itu cuma sekitar 20 menit. 20 menit terus masuk ke desa namanya Cianjur Mula-Mula. Nah, waktu 2016 aku ke situ jalannya masih belum diaspal, tapi karena pembangunan sedang bagus-bagusnya, jalan sampai kita mau mendaki itu udah diaspal bagus ya. Iya, Bang? udah bagus. Bagus sekali jalannya. Jadi di sana keadaannya tempat parkirnya nggak ada, jadi naruh mobil situ. Naruh mobil situ aja. Jadi daki pertama itu ada. Kita seneng ya? Ya. Daki pertama tuh seneng kayaknya. Iya. Masih karena semangat. ada jalurnya. Iya. Jadi ada Jalurnya itu udah dibeton setengah Dibeton, perjalanan. setengah aja. Jadi jalurnya itu kalau kita ngikutin jalurnya, dia akan meliuk-liuk ya bang, liku-liku karena kata beberapa orang di sana itu untuk jalur off road, tapi sih untuk off road terlalu ekstrim sebenarnya. Parah, ekstrim parah tuh. Jadi keadaannya kalau kita ngikutin jalur itu jalan kaki sampai bisa 8 jam. Nah, ini dia nih. Nah. Ini adalah salah satu tantangannya. Nah, Salah satu ide yang buat kita sebel juga kadang. Nah. Ini ada satu Ladang orang hancur guys, Ya, ladang Bang. orang itu hancur. Ini kita kalau kita ngelewatin jalan ini nggak sampai kita. Iya. Jalan satu jalan kita harus menerobos kebun orang. ya iya, dan itu kita harus betul-betul nerobos ya kan. Jadi kalau bisa digambarin tuh jalan milik gini kan. Kita ngambil ya dari ujung Nah, nih. kita betul-betul cari jalan pokoknya menuju atas aja deh. Iya. Nah, menuju atas jadi ya kita menerobos Menerobos kebun orang deh. Dibaca orang lah. nerobos kebun orang, nerobos tanaman-taman yang tajam-tajam Kopi. itu. Kopi. Nerobos lampu merah. Jadi itu sih. Jadi ya lumayan menyebalkan lah karena banyak jalurnya itu tertutup. Jadi kalau kita nerabas badan luka-luka, gatal-gatal segala macam. Ya, tapi thanks God gara-gara itu sebenarnya ya ide bagus juga walaupun sangat ekstrim idenya membuat pemangkasan waktu. Pemangkasannya luar biasa. Iya. Dan juga setengah perjalanan sih. dan juga jadi Waktu. kepikiran untuk apa kan tes durability sepatu tadi. Iya. Jadi keadaannya seperti itu, jadi kita harus hati-hati sih di sana karena kan itu ladang orang ya, banyak tanaman-tanaman mungkin kita yang nggak lihat, jadi kita harus betul-betul memperhatikan langkah kita lah kalau di sana. Cuman aku harap sih tempat itu nggak rame bang. Iya, kemarin juga nggak terlalu rame, cuman ya udah mulai ada sedikit Ya, sampah. maksudnya orang-orang kan Sampah makanan, orang pengen kan itu ada difasilitasin lah tempat. Aku harap sih enggak, biar tempat tuh kayak gitu aja sih. bahkan sebenarnya udah ada yang niat baik nih. Iya. Jadi sampah dikumpulin, diletak di plastik. Udah cantik, tapi diletak di pinggir jalan nggak dibawa pulang. Itu kan bodoh Nah, namanya. jadi, kenapa nggak langsung dibawa pulang? Soalnya Sensasi. dinas kebersihan nggak akan naik ke situ dinas kebersihan. Sensasi mendaki gunung Pusubuhit ini ya, sensasinya tuh kalau kita mendaki terus kita nggak kelihatan puncaknya bang, nggak kelihatan puncaknya. Tapi kalau kita ngadap ke belakang itu kita dihadapkan dengan bukit yang setinggi badan kita gitu ya. Itu- sama tinggi itu keren kali sih. Rasanya kayak dikurung dinding gitu ya bang. Banyak stopping point yang cantik sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita mendaki dalam perjalanan mendaki Pusubuhit, kita bisa sebenarnya kalau dari sisi sebelah kiri itu kemarin bisa ngelihat sawah ya. Sawah. Sebelah kanan tuh danaunya gitu. Sawah. Jadi dua view dapat dari Hmm. ketinggian. Makanya Pusubuhit itu memang bagus. gitu. Bagus Cuman- sekali gitu. Cuman ya kami sarankan kalau mau ke sana benar-benar siapin mental. Siapin juga mental sih. sama satu lagi sih yang paling penting jangan buang sampah sembarangan. Iya. Nah, ini Nah, tuh. untungnya kemarin tuh aku pakai Vendela. Jadi Vendela ini balik ya. Vendela ini kenapa kemarin aku seneng pakai ini? Ternyata install itu nggak cuma gimmick gitu. Aku pikir ini install paling baru seminggu aku pakai pasti langsung ini nih langsung kempes kan. Ini installnya masih
masih empuk kali pun. Jadi sebenarnya aku adalah orang yang nggak terlalu nggak terlalu concern ya sama sepatu-sepatu lokal ini. Cuman waktu Bang Fahmi pakai ini, aku sangka dia pakai Converse. ya merek Converse itulah, kita sebut aja mereknya. Converse. Ya karena konstruksinya bagus ya, terus sepatunya nggak kelihatan seperti sepatu yang harga 200.000 gitu. Bahkan menurutku itu kemurahan tuh sepatu. Ini murah sih kalau untuk 200.000, walaupun emang pun mungkin kalau berpikir ya ngapain juga lah daki gunung trekking pakai Ventela, pakai sepatu gini. Sebenarnya nggak sengaja. Ini aku cuma mau ngetes karena aku juga nggak tahu sebenarnya medan di Pusik Bito nggak tahu. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat teman-teman kalau mau naik gunung lebih bagus pakai sepatu gunung aja karena ini cuma mau ngetes aja. Kan gini nih, soalnya begini, ini nggak untuk naik di gunung, jadi dia rawan slip, rawan. Tapi nggak juga loh. Kemarin tuh di tempat yang kebetulan kering. Licin. Kebetulan kering. Hah? Kebetulan kering. Ini betul-betul Grip ya? keren gua. Bagus banget. Ini keren. Ya, satu kekurangannya gara-gara ini bukan sepatu gunung ya. Ini sisi jempol sama jari kelingking ya pasti lecet. Iyalah, karena dia kan langsung kanvas gini kan. Iya. Ya. Itu yang cedera aku di situ, lecet ya. Dan aku juga pakai kaos kaki yang nggak tebel. Oh, salahnya itu juga. Itu juga. Jadi setelah 3 jam lewat dikit perjalanan, kami sampailah di atas puncaknya. Jadi di perjalanan hampir puncak itu kita bakal menemuin beberapa makam-makam yang orang sana keramatkan ya. Jadi bakal nemuin beberapa sesajen atau orang-orang sedang melakukan ritual-ritual seperti itu di sana. Jadi kita harus jaga tingkah laku lah di sana. Juga tingkah laku, jangan sembarangan, ngomong sembarangan, jangan mantap-mantap. ngeludah sembarangan jangan. Ya, Terus jangan. kalau bisa ya jadi tamu yang sopan lah di sana. Sampai sana kita bikin kopi ya Bang ya. Bikin kopi. Bikin kopi dari biji hitam. Bikin kopi dan kita di sana sebentar ya Bang, cuma 1 jam. 1 jam. Dan kami sampai di puncak jumpa pendaki lain. Nah, pendaki lain yang katanya sih orang Medan juga, dari Nomensen. Aku nggak tahu ini benar apa enggak ya. Pas kita tanya dia daki gunung itu sampai berapa jam 12 lebih? jam, hampir 12 jam. Katanya sih 7 jam Bang. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Hah? Dia ngapain dulu ya? Tiduran dulu mungkin kali. 8 orang yang naik. 8 orang. 8 orang. Itu sampai segitu. Aku nggak tahu aku salah denger atau mereka terlalu lebay gitu. Karena kami cuman 3 jam lebih ya. 3 jam lebih. Hampir 4 jam sih. Tapi ya saranku sih kalau mau daki gunung itu mesti alokasikan waktu sebenar-benarnya ya. Kalau kami sih nggak masalah karena kami cuma bertiga ya. Mungkin kalau orang itu rame kan mereka punya beban, teman-teman juga kemampuannya. Kan ngecamp bareng banyak. Iya, kemampuan mereka untuk mendaki kan juga beda-beda kan. Ada yang nggak terbiasa, jadi menurutku nggak ada yang perlu dikejar buru-buru lah. Kalau mendaki itu yang penting bukan naik ke atasnya, tapi sampai ke bawahnya lagi gitu. Yang paling amazing dari perjalanan ini cuman kami melakukan pendakian gunung 1900 mdpl dari Medan ke sana, balik lagi ke Medan itu dalam waktu 24 jam. 24 jam. Pas 24 jam. Gantian supir cuman 2 kali Bang ya. 2 kali. Medan Pusuk Buhit itu Bang Fahmi, Pusuk Buhit ke Pusuk Buhit ke Sidikalang, terus ke Medan itu ada lagi. Dan jalan juga bagus ya waktu itu. Ya emang kita suka cari yang kurang kerjaan aja sih emang. Tapi emang nyetir, cuman masalahnya nih kalau jalan-jalan di daerah situ jalannya kurang bagus ya Bang, di dekat daerah Sumbul gitu. Kurang. Ya, jadi hati-hati aja sih. Nah paling ya itulah bisa kami ceritakan dari pengalaman kami naik Pusuk Buhit. Aku pakai Ventela. Pakai Ventela tanpa disengaja ya. Tanpa disengaja pakai Ventela. Jadi menurutku dengan medan yang segitu gila, ini sepatu durability-nya oke sih. dan sepatu seharusnya harganya Iya. ya seharga Bisa. Converse lah seharusnya ya. Iya. Cuman ya janganlah, tetap aja harga murah. Jadi kalau teman-teman mau beli sepatu ini, belilah secukupnya dan sewajarnya. Jadi Nggak naik. jangan sampai panik buy gitu. Jadi orang lain juga kedapatan gitu kan. Tetap intinya sih respect sama produk lokal. Ventela oke. Di sana ada Bos Bayu. Jadi sangat-sangat worth to buy ya, 200.000 ya. Dipakai di Medan Separa itu aja tahan, apalagi untuk dipakai harian gitu. Jadi Yoi bro.
harus dicoba lah selagi harganya masih murah. Oke, sekian video kami. Ya mudah-mudahan bakal ada video-video berikutnya. Iya. Ini Ya mudah-mudahan kita ada waktu untuk Jelajahi. mereview yang lain ya. mereview yang lain, menjelajahi tempat-tempat yang lain tempat-tempat juga, wisata. dengan mereview hal-hal aneh lagi, pengalaman kami yang bisa kami bagikan. Oke, terima kasih. terima kasih. Keren, thank you. Subscribe. Subscribe sih anjing. Rock. Ini pencapaian tertinggi 2020 wajib dirayakan dengan kopi dan surya. Kalau Arek rokok, kopi aja Arek. Jat, asik. Nanya oke ya? Awalnya sih coba-coba, tapi setelah Buka bunga. Satu. Mana? Tangan. nah baru nih Siap bongkar mesin. satu, waduh. Ini. Ya kok macam Bang Poji kok. Iya. Apex, puncak tertinggi. Nggak tinggi, pusuk buit. Sampai jumpa lain waktu.